Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mereview ya, cara untuk merevisi atau update sirup ya. Sirup dalam hal ini adalah sistem RUP ya, Rencana Umum Pengadaan. Di sini kan dulu kita pernah ngentri sirup ya. Pada saat ngentri sirup ada tutorial tersendiri, sudah pernah saya bahas ya. Nah, di sini adalah revisinya. Kan karena di tengah jalan ternyata ada perubahan anggaran ya, atau pergeseran anggaran, atau perubahan pagu anggaran. Nah, berhubung di sini dulu kita sudah pernah entry, nah sekarang kita akan revisi menyesuaikan dengan pagu perubahan yang ada di SIPD terbaru ya. Jadi misalnya dulu awal tahun kita sudah entry SIPD, kita sudah entry ke sirup, itu sama ya datanya. Ternyata di tengah jalan kita revisi nih ada perubahan. Nah, di SIPD-nya sudah dirubah, maka di sirupnya pun juga harus dirubah ya, harus diupdate, disesuaikan. Caranya seperti apa? Mari kita saksikan. Yang pertama, pastikan ini alamatnya ya, lpse.bandungcup.go.id/approach4. Ini diklik, nanti enter, muncul tampilan seperti ini. Ya, ini LPSE, kita login dulu nih. Di sini login kita sebagai non penyedia ya, karena kita sifatnya pemakai atau yang belanja ya. Kalau penyedia ini untuk ini ya, pihak vendor atau pihak yang menyediakan barang-barang atau jasanya. Jadi kita di sini sebagai pemakai, kita pilih non penyedia. Nah, di sini user ID-nya teman-teman disesuaikan dengan PPK-nya masing-masing ya. Kebetulan di sini saya ada PPK-nya adalah Dr. Iis, maka saya login pakai akun Dr. Iis ya. Passwordnya ya disesuaikan ya dengan password masing-masing. Ini kode kaptanya ya, kita masukkan. Nah, ini login. Ya, ini ya. Jadi pastikan teman-teman login sesuai dengan akun dari PPK-nya ya. Ini PPK Dr. Is. Jadi kalau teman-teman dulu ngentry-nya pakai akunnya misalnya punyanya Dr. Is, maka di sini revisinya juga harus pakai akun Dr. Is. Atau misal PPK-nya Pak Iden, ya, nanti pakai akunnya Pak Iden. Atau mungkin siapapun lah ya PPK-nya, maka pakai akun PPK masing-masing. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke ini aplikasi e-procurement lainnya. Kita klik. Nah, di sini kita pilih aplikasi LPSE atau sirup ya, ini ya. Ini ya, sirup. Kita klik masuk production. Nah, disinilah tampilan awal untuk sirupnya ya. Di sini teman-teman kan dulu kita ngentri ada dua bagian ya di sini nih. Di RUP ada penyedia dan swakelola ya. Jadi kita dulu ngentri ada dua kategori ya. Ini ada penyedia dan swakelola. Di sini kita mau revisi yang mana dulu, bebas ya. Misal saya mau merevisi yang penyedia dulu deh, yang gampang ya. Kita klik penyedia. Di sini status kita sudah berada di paket penyedia. Nah, di sini programnya kita klik, kita pilih yang ini. Terus kegiatannya kita klik. Nah, ini kegiatannya ada 3, kita pilih sesuai dengan kode rekening kegiatan masing-masing ya. Nah, di sini misalnya punya saya ada di kodrek 0223. Nah, ini JKN bukan. Saya ada di sini ketiga ya. Jadi dicari ya, disesuaikan kode rekening kegiatan teman-teman. Nah, di sini posisinya saya nih. 0223 pengelolaan upaya kesehatan khusus.
Ya, di sini teman-teman dicari aja ya sesuai kode rekening masing-masing. Terus terapkan filter. Nah, di sini kita lihat ya di sini ya, ini sudah ada entrian sirup yang dulu ya. Ini dulu masih zamannya seksi rujukan ya. Ternyata ada perubahan anggaran ya. Saya revisi. Jadi di sini caranya seperti apa? Maka kita cocokkan dengan entrian revisi yang ada di SIPD terbaru ya. Jadi anggaran perubahan di SIPD kita download ya, kita jadikan bahan untuk revisi di sirupnya. Jadi SIPD terbaru ya, setelah anggaran perubahan sudah disimpan, nanti itu di-download di SIPD, nanti kita sebagai acuan untuk ngentri di sini LPSE-nya sirup revisinya ya. Ini contoh nih, dulu saya ngentri isi tabung gas 2 juta ya. Ternyata saya mau dirubah nih. Sekarang ternyata BBM tabung gas ya, maaf, tabung gas ini dulu 2 juta, sekarang ternyata saya revisi karena dianggap mungkin penyerapannya kurang maksimal, akhirnya saya kurang ya, saya turunin, maka saya rubah itu apa namanya, pagu untuk belanja oksigennya ya. Nah, ini kita cek di SIPD-nya. SIPD tabung gas. Nah, ini ya. Ini saya rubah jadi 1.560.000. Caranya jadi gini ya. Ini kan entrian yang dulu ya. Jadi kalau kita mau revisi karena statusnya sini sudah aktif, sudah final draft dan sudah diumumkan, maka cara revisinya adalah dengan klik ini. Tombol panah kanan kiri ya, ini nih. Inisiasi revisi paket penyedia ya. Kita klik. Nah, di sini karena saya mau revisi atau saya turunin pagunya, maka saya pilih satu ke satu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau dihapus atau mungkin tidak jadi diserap atau tidak jadi dianggarkan, maka pilih pembatalan. Seperti itu. Karena di sini saya ada revisi ya, jadi saya pilih satu ke satu ya. Kalau ini satu ke banyak, ini untuk beberapa item yang akan kita revisi, tapi lumayan ribet ya. Mending kita pilih satu ke satu saja ya, karena kita akan merevisi satu-satu ya. Ini kan tabung gas ya. Toh ini antrian di sirup sedikit kok, nggak banyak-banyak kayak SIPD ya. Jadi ini satu paket beli tabung gas. Klik satu ke satu, terus klik inisiasi revisi paket. Nah, di sini muncul keterangan revisi satu ke satu. Alasannya apa ini? Ya, kita jelasin. Misalnya tadinya pagunya 2 juta. Terus sekarang anggaran perubahan saya rubah jadi 1 juta, berarti kan turun. Nah, bisa jadi saya alasan revisinya mungkin dialokasikan untuk kegiatan belanja lainnya. Itu ya. Seperti itu. Nah, di sini tabung gas masih tetap ya. Tapi kalau redaksinya ada yang dirubah, ini tabung gas untuk operasional PSC ternyata ya, saya. Maka di sini saya rubah si rujukannya. Kalau misalnya mau diganti, ini kan dulu identitas ya. Ini adalah identitas dulu waktu zaman di seksi rujukan ya. Karena sekarang di subkor penunjang, maka ini saya update. Ya, jadi subko penunjang. Seperti itu ya. Maka ini identitas bebas yang mau diganti atau enggak masalah. Yang penting di sini saya merubah pagunya ya. Tadinya 2 juta, ini saya rubah jadi 1.560.000. 560.000 ya. Sini ya, ini saya merubah pagunya, saya turunin ini untuk belanja ini karena dianggap tidak terlalu butuh banyak, jadi saya turunin, saya alokasikan untuk yang lain ya. Ini pasti SIPD saya rubah jadi 1.560, maka di sirup pun ini juga sama, ini diganti ya, direvisi 1.650.000. Sorry, 1.560.000. Hati-hati ya, ini nolnya jangan sampai kelebihan. Kita cek ya, pas disamakan ya, ini jadi ini yang atas ini
dirubah, yang ini juga sama dirubah. Seperti itu ya. Ini tetap sama karena ini udah entrian yang dulu, biarin nggak usah diapa-apain, langsung saja kita klik simpan. Nah, ini keterangannya paket berhasil dikaji ulang satu ke satu ya. Jadi ini statusnya sudah direvisi. Tapi nanti menunggu divalidasi oleh PA atau KPA ya. Nanti kita coba cek apakah sudah berhasil kita revisi. Kita lihat lagi tadi di penyedia ya. Nah, ini programnya, kegiatannya. Saya di nomor 3, 0223 nih ya, ini kode rekening kegiatan saya 0223. Terus terapkan filter. Nah, ini ya. Ini yang tadi saya revisi, ini ada tanda serunya nih. Ada tanda seru dan ini masih rujukan ya. Ini juga masih 2 juta karena belum divalidasi ya. Jadi nanti setelah teman-teman diklik revisi terus dirubah pagunya disesuaikan dengan pagu perubahan SIPD perubahan terus disimpan, maka statusnya akan ada muncul tanda seru. Ini artinya berarti nunggu divalidasi ulang oleh akun PA atau KPA. Nanti teman-teman kalau sudah direvisi semuanya ini, nanti tinggal lapor ke Sunpro atau PIH ya, untuk divalidasi lagi. Karena ini statusnya sudah direvisi ya. Ini jadi tanda panahnya nggak ada nih ya. Ini kan yang tadi ini ada kayak gini ya, tanda panah kanan kiri. Tapi setelah direvisi, maka akan berubah tanda seru dan ini panahnya tidak ada, hilang ya. Karena nanti statusnya nunggu divalidasi oleh PA. Dalam hal ini ada Pak Menir yang juragan sirup ya. Oke, saya mau revisi juga yang bawah ini untuk bahan bakar BBM ya. Ini saya revisi juga, saya klik. Ini saya satu ke satu, terus revisi paket. Alasannya sama ya kayak tadi ya, dialokasikan untuk kegiatan belanja lainnya. Nah, turun ininya sudah saya ganti nanti subkor penunjang ya, karena posisi saya di subkor penunjang. Ini dulu di seksi rujukan ya, sekarang di subkor penunjang. Nah, ini juga sama ya. Subkor penunjang. Ini udah biarin, ini MAK, komponen ini udah biarin, mana ini dulu sudah kita bahas pada saat entry awal sirup ya. Ini kita tinggal revisi pagunya saja, kita rubah. Ini dulunya 17 juta, sekarang saya turunin BBM jadi bentar. Jadi 9 juta 558. 9558. Nih ya, ini saya turunin jadi 9558. Ini juga saya rubah 9558. Oke, nolnya hati-hati jangan kelebihan. Kalau sudah, kita turun ke bawah, ini abaikan saja karena udah terentry dari awal yang dulu ya. Terus kita simpan. Oke, paket berhasil dikaji ulang satu ke satu, tandanya berhasil disimpan. Ini untuk yang penyedia ya, sama ya. Ini lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Klik programnya, klik sub kegiatannya. Ini saya kasus ya 0223, klik filter. Nah, ini ya, lihat nih teman-teman nih. Ada tanda serunya lagi nih 2 ya. Karena ini sudah saya update atau saya revisi ya. Ini kita bisa lihat statusnya apakah sudah divalidasi atau belum. Tinggal kita klik aja nih tanda serunya nih. Nah, tanda seru kita klik. Nah, ini muncul nih ya. Ini ya, inisiasi paket satu ke satu. Dialokasikan untuk kegiatan belanja lainnya ya. Ini alasannya tadi saya ketik seperti ini. Nah, ini statusnya menunggu persetujuan PA atau KPA. Nah, ini nanti kalau teman-teman sudah direvisi semuanya, tinggal lapor ke PIH atau Sunpro ya. Di sini ada Pak Menir ya, yang juragan sirup nih. Sirup marjan, sirup ABC ya, sirup lemon dan lain-lain ya.
Ini sudah kalau gini. Ini kita cek di sini. Nah, ini kita bisa lihat nih ya. Statusnya tadi saya rubah nih jadi supo penunjang ya. Nah, ini pagunya jadi saya turunin 9558. Ya. Itu ya, ini teman-teman. Ini tadinya saya rujukan. Ini tadinya tadinya belanja BBM seksi rujukan. Sekarang jadi supo penunjang ya. Dan pagunya saya turunin jadi 9558 karena untuk dialokasikan untuk belanja lainnya. Oke, kalau sudah tinggal diklik lagi yang lain, swakelola misalnya ya. Sama, swakelola pun seperti di penyedia, sama langkahnya ya. Tinggal pilih sub kegiatannya, disesuaikan dengan sub kodrek masing-masing ini ya. Kodrek saya 0223, terapkan filter. Nah, di sini ini untuk swakelola ya, ini swakelola yang akan saya revisi. Nah, kita lihat. Nah, ini ada 4 item ya. Ini jasa tenaga pelayanan kesehatan, jasa pelayanan umum ya. Ini tadinya 10 juta, mau saya revisi sesuai dengan SIPD perubahan yang terbaru, yang terakhir ya. Ini saya klik satu ke satu, sama ya langkahnya. Ini inisiasi paket. Nah, ini alasannya apa tadi ya? Misalnya nih saya dialokasikan untuk belanja kegiatan lainnya. Seperti itu ya. Ini abaikan saja karena ini udah entrian yang dulu ya. Kita tinggal revisi ini nih. Ini dulu seksi rujukan saya ganti subko penunjang. Ini identitas ya. Kalau ini identitasnya sudah betul, misalnya seksi bidang P2K atau P2P atau Kesga atau Keslink atau keuangan ya, ini tinggal diedit saja. Ini untuk identitas ya, supaya tahu ini tuh punya saya gitu ya. Jangan sampai ketukar sama teman-teman seksi subkor yang lain ya. Jadi ini ada identitasnya, ini punya subko penunjang. Nah, ini untuk belanja apa tadi? Jasa tenaga pelayan umum ya. Tadinya 10 juta, ini saya rubah jadi bentar. Saya tengok dulu di jasa apa tadi? Pelayan umum nih ya. Ini saya rubah jadi 9 juta. Oke. Saya revisi jadi 9 juta. Jadi ini patokannya adalah di SIPD perubahan ya. Teman-teman, SIPD perubahan dirubah berapa, maka di sini juga sama dirubah ya. Kalau untuk swakelola ini gampang sekali ya, cuma dikit nih itemnya. Ini saja tinggal isi alasannya untuk apa. Ini biarin tipenya ya, dari bawaan dulu saat entry sirup pertama kali. Ini nama paketnya dirubah, saya identitasnya ganti, subko penunjang. Ini juga subko penunjang. Terus duitnya ini saya rubah sesuai dengan SIPD perubahan ya, 9 juta. Kalau sudah langsung disimpan saja. Oke, ini sudah disimpan, muncul tulisan seperti ini ya. Nih. Reinisialisasi revisi terhadap paket belanja jasa tenaga pelayanan umum subko penunjang berhasil dilakukan. Menunggu PA KPA untuk menyetujui ya. Jadi sama ya, setelah disimpan nanti teman-teman menunggu untuk divalidasi oleh PA atau KPA ya. Ini lihat nih. Ya sama ya kayak tadi ya, penyedia juga sama. Nanti ada tanda seru seperti ini. Ininya masih tetap pagu yang lama, tapi nanti kalau sudah divalidasi, ini akan berubah jadi pagu yang baru, yang perubahan ya. Nah, ini nanti tanda panahnya nanti muncul lagi kalau sudah divalidasi. Oke, sama yang lain juga sama ini ya. Misalnya ini pembulatan nih. Kegiatan apa nih? CKN Bankub. Oh, ini ya Bankub bukan punya saya ya. Ini apa nih? Bankub. Ini Labkesda ya, ini punya teman-teman nih. Punya Labkesda, ada punya Bankub. Nah, ini pentingnya ada identitas seperti ini ya. Karena apa? Nah, ini di sini tuh campur jadi satu semuanya ya. Makanya biar jelas, oh ini punya si Bankub,
Oh, ini punyanya Labkesda gitu ya. Ini nggak jelas nih. Ini perjalanan dinas dalam kota, nggak tahu nih punya siapa nih kan. Ini juga hati-hati nih. Ini nggak ada identitasnya nih, salah nih ya. Kalau menurut saya, saran saya ya, kalau mengisi di SIPD atau di sirup ya, pastikan dikasih identitas ya. Dalam kurung kontraknya atau pemiliknya siapa ya. Misalnya kayak gini nih, belanja bantuan iuran JKN, ini miliknya Banggup. Oh, ini punyanya Mas Eko nih ya. Ini jelas nih Banggup ya. Terus ini dulu punya saya nih, belanja jasa tenaga pelayan umum si rujukan, ini dulu punya saya seksi rujukan. Jelas, jadi ini punya saya ya. Terus ini juga nih Labkesda DAK. Ini jelas nih punyanya Labkesda ya. Jadi tidak bingung nanti teman-teman ya. Ini yang ini juga nggak tahu nih. Uang transport perjalanan dinas biasa nggak tahu nih punya siapa ya. Ya mungkin secara pagu bisa kita tahu oh ini punya si A atau punya si B. Tapi kan siapa tahu nih ternyata ada yang sama persis jumlahnya 2.580.000. Terus ininya juga sama transport. Nah, jadi nanti bisa salah paham. Dikira ini punyanya si C atau punyanya si D, punya si E ya. Hati-hati ya teman-teman dalam mengentri sirup atau SIPD. Saran saya dikasih identitas seperti ini ya. Seperti puskesmas. Kalau dulu zaman BOK pasti saya wanti-wanti untuk diberi identitas dalam kurung puskesmas apa misalnya puskesmas Soreang, puskesmas Kopo, puskesmas Bihbul ya. Itu identitas penting ya karena untuk tahu ini punya siapa ya. Biar gampang untuk mengeceknya. Oke, seperti itu teman-teman caranya sangat mudah ya. Untuk revisinya nanti tinggal dilakukan hal yang sama untuk belanja-belanja yang lainnya ya. Sama ini diklik programnya, ini diklik sub kontraknya masing-masing teman-teman ya. Ini punya saya ya. Ini yang punya saya ada 4 item. Ini yang sudah direvisi tadi ya, nunggu divalidasi ulang. Ini yang kedua juga sama nih, belanja jasa tenaga kesehatan, si rujukan. Saya revisi ya. Nah, satu ke satu. Ini kalau memang ada revisi. Atau kalau misalnya mau dihapus atau tidak jadi diserap, maka pilih pembatalan. Nanti di cancel berarti itu nggak jadi ya. Kalau saya revisi ya saya pilih yang satu ke satu. Ini belanja jasa tenaga kesehatan ya, dialokasikan untuk belanja kegiatan lainnya. Ini awalnya si rujukan, saya rubah jadi subkop penunjang ya. Ini pagunya dulu 770 juta ya. Saya rubah ini sekarang jadi bentar jasa tenaga kesehatan ya. Saya lihat di SIPD yang perubahan belanja jasa tenaga kesehatan saya rubah jadi 759.350 juta ya. Ini ya, ini saya rubah jadi 759.350.000 disesuaikan dengan SIPD perubahan ya. 759.350. Oke, itu aja paling dirubah ininya, terus ininya ya, keterangan identitasnya jangan lupa subkop penunjang ya, terus simpan. Nah, ini berhasil ya, berhasil dilakukan, tinggal menunggu validasi ya. Kita cek lagi apakah sudah tersimpan atau belumnya, kita pastikan ditoong lagi ya. Nih, kita noong lagi nih. Nah, ini ya. Ini ada 2 tanda seru ya. Jadi ini sudah saya revisi nih. Nanti tinggal menunggu divalidasi oleh PA atau KPA-nya ya. Nanti kalau teman-teman sudah divalidasi semua, ini udah kembali lagi tanda serunya hilang ya. Nanti pagunya udah sesuai dengan pagu yang perubahan. Oke, nanti kalau sudah direvisi, jangan lupa lapor dulu ya ke Pak Menir ya. Lapor komandan, minta tolong untuk divalidasi ulang sirup perubahan saya. Seperti itu. Bilang aja kontraknya, kontrak apa,
kegiatan apa, subkor mana, nanti sama komandan divalidasi ulang ya, supaya diupdate ininya pagunya. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini cara merevisi sirupnya. Nanti kita lanjut di tutorial-tutorial lainnya yang semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang masih belajar atau masih bingung. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya cara-cara simpelnya. Dan kalaupun ada yang masih bingung atau kurang paham, silahkan nanti chat aja di grup ya. Atau nanti bisa japri ke saya, kalau bisa saya bantu, saya jelasin ya. Ya mungkin semampu saya ya, berdasarkan pengalaman saya selama ini. Saya juga belajar ya bersama komandan dan arahannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa mendapatkan amal jariah pahala buat saya dan buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.